Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afifa dari Teknik Industri Universitas Pancasila. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu perusahaan yang berasal dari Indonesia, yaitu PT Jasa Marga. Nah, Jasa Marga ini merupakan perusahaan badan usaha milik negara di Indonesia yang bergerak di bidang penyelenggara jasa jalan tol. Nah, perusahaan ini dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1978 setelah jalan tol pertama yang menghubungkan Jakarta Bogor selesai dibangun. Nah, Jasa Marga ini memiliki tugas utama untuk merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara jalan tol serta sarana yang berada di dalamnya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sebagai jalan tol yang memberikan fasilitas jalan bebas hambatan dan memberi manfaat yang lebih baik dibandingkan jalan umum biasanya. Nah, dengan pengalaman lebih dalam membangun dan mengoperasikan jalan tol ini, untuk saat ini Jasa Marga adalah pemimpin dalam mengelola lebih dari 531 km jalan tol atau 76% dari total jalan tol di Indonesia. Nah, kembali pada periode awalnya, pada periode awal pendirian ini, PT Jasa Marga bertanggung jawab penuh sebagai otoritas jalan tol di Indonesia dan juga sebagai operator. Jasa Marga sebagai operator tunggal jalan tol yang kegiatan operasional dan pengembangannya dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Dana pemerintah tersebut berasal dari penerbitan obligasi Jasa Marga dan pinjaman luar negeri. Sejak tahun 1978, jalan tol Jagorawi merupakan bagian dari sejarah awal mula perkembangan industri jalan tol di Indonesia dan dioperasikan sepenuhnya oleh PT Jasa Marga. Nah, adapun kegiatan operasional PT Jasa Marga yaitu fokus utama PT Jasa Marga dalam melakukan aktivitas usaha antara lain melakukan investasi dengan membangun jalan tol baru di berbagai wilayah, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, pengembangan usaha lain seperti rest area, periklanan di sepanjang jalan tol, pemasangan jaringan serat optik dan lain-lain untuk selalu memaksimalkan pelayanan kepada pengguna jalan tol dan berdampak pada peningkatan pendapatan usaha perusahaan dan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder. PT Jasa Marga pun memiliki afiliasi anak perusahaan. Yang pertama ada usaha jalan tol dan yang kedua ada usaha yang bukan jalan tol. Nah, yang jalan tol itu meliputi PT Marga Sarana Jabar, PT Cinere, Serpong Raya, PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, PT Jasa Marga Properti, PT Jasa Marga Balitol, PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua ini ada usaha bukan jalan tol. Yang pertama ada PT Jasa Marga Toll Road Maintenance, yaitu pemeliharaan jalan, jembatan jalan tol dan peralatan tol. Nah, yang kedua ada Jakarta Related Business atau pembangunan bisnis properti. Lalu yang ketiga ada PT Jasa Marga Toll Road Operator, yaitu PT Jasa Layanan Operasi. Nah, PT Jasa Marga ini juga memiliki pemegang saham terbesar, yaitu pemerintah Republik Indonesia dengan jumlah saham sekitar 5 triliun dengan persentase 70%. Nah, pada saat ini kan masih pada masa pandemi. Nah, strategi perusahaan ini adalah PT Jasa Marga ini berkomitmen untuk secara konsisten menjaga kinerja perusahaan tetap positif di masa pandemi. Hal tersebut terus diupayakan melalui efisiensi di beberapa pos biaya perusahaan seperti pada beban usaha dan pengendalian, capital expenditure perusahaan baik operasional maupun pengembangan usaha. Nah, total pendapatan Jasa Marga dalam periode 9 bulan
di tahun 2020 mencapai 10,54 triliun rupiah, yakni turun sebesar 50,13% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019. Penurunan jumlah pendapatan perusahaan dibarengi dengan efisiensi beban di seluruh pos, kecuali beban keuangan. Nah, di tahun 2021 ini ada juga strategi dari PT Jasa Marga, yaitu komponen Finance Group Head Jasa Marga Eka Setia Adrianto menyampaikan untuk tahun 2021 pihak Jasa Marga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan divestasi tol dengan melepas sejumlah ruas tol, dibarengi dengan pembentukan Sovereign Wealth Fund atau SWF yang merupakan lembaga pengelolaan investasi asing oleh pemerintah Indonesia. Diharapkan dapat menarik minat para investor untuk berinvestasi pada proyek infrastruktur di Indonesia, terutama jalan tol. Dengan adanya kehadiran SWF dapat menjadikan harga sebuah jalan tol yang akan dilepas lebih menarik, yang disebabkan kondisi kompetitif antara investor karena persaingan yang semakin ramai. Strategi belum dibaca. Mengenai sistem pembayaran di tol Jasa Marga ini, sistem e-tol dengan melibatkan 4 bank, yaitu BRI, BNI, BTN, dan Mandiri, yang telah diresmikan Menteri Badan Usaha Milik Negara pada Agustus 2015 lalu, yang telah dioperasikan Jasa Marga akhir Januari 2016 di jalan tol lingkar luar Jakarta. Diharapkan pertambahan jumlah bank akan meningkatkan penetrasi penggunaan e-tol hingga 50%. Sedangkan untuk pengoperasian di jalan tol lingkar dalam kota Jakarta sudah dioperasikan sejak April 2016. Sekian pembahasan tentang PT Jasa Marga dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.